wabarakatuh semuanya. Hari ini seneng banget karena hari ini adalah kedatangan bintang tamu yang begitu spesial. Sosok yang sangat menginspirasi banyak orang, masih sangat muda, belia, pokoknya aku pribadi sangat-sangat mengagumi sosok ini. Assalamualaikum April. Ini adalah April Dangdut Academy 7. Juara, gak usah dibahas juaranya ya. Juara 1, 2, 3 angka. Ya. Juara yang sesungguhnya adalah juara yang bisa terus selalu ada di hati para pencintanya April. Itu yang paling penting. April, sebelum kita mulai ada 3 kata yang menggambarkan April sekarang. Apa 3 kata yang menggambarkan April sekarang? 3 kata. Apa tuh? Contohnya kayak ya cantik atau dewasa gitu. Putih. Yo. Karena kan dulu nggak seputih sekarang, bukan putih sih, jatuhnya lebih bersih. Ya Allah, berarti dulu dekil loh. Maksudnya gitu. lebih bersih aja. Namanya juga kan masih kecil. Emang kamu pikir aku dulu gimana? April ya Allah. Ya. Mainnya aja di sawah. Dulu mah aku Bersih. terus Apa ya? Dewasa, mandiri. tepuk tangan dulu buat April. Boleh nggak sih diceritain awal mula April tertarik dengan dunia dangdut? Kalau awal tertarik sama industri musik dangdut itu dari umur 5 tahun. Umur 5 tahun? Iya. Tapi itu belum nyanyi-nyanyi, masih ngepoin aja. Oh, Industri masih musik tuh ngeliatin. kayak gimana? Nah, ya. itu lihatnya di mana? Apa ngelihat dari hajatan orang kah atau dari online. VCD? Oh iya, karena waktu itu karena usianya April 5 tahun, berarti tahun berapa? Tahun berapa ya? 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 mungkin. Oh. Iya, Terus udah umur berapa tahun, terus ada DA, lihat bunda lah di situ. Jadi kayak, ternyata ini tuh audisi, ini dangdut, gini-gini. Aku kepoin terus-terus. Ikutin. Dan ternyata ayah juga hobi nyanyi. Nyanyinya pun dangdut, Cinta Noda Hitam. Tapi ya awal-awal ayah nyanyi itu. Ku sadari cintamu padaku ya. Waduh, tapi ayah sayang banget nggak datang sekarang ya. Iya, ayah Pas ya. banget pulang. Tapi insya Allah mungkin kapan-kapan mau Kapan-kapan main. main ke sini ya. Kalau ngelihat April itu aku ngerasa tadi kan kita sempat main dulu ya. Kita sempat jalan-jalan sebentar terus habis itu buka. Aku ngobrol sama ngobrol sama April sama Pak Ferry, cerita. Berarti ditanya sama Pak Ferry, berarti kamu kalau ngelihat April ini berasa ngaca ya. Karena kurang lebih perjuangannya tuh ya kurang lebih sama gitu, cuma beda ininya aja, beda alurnya, beda versinya gitu. Jadi begitu ngelihat April tuh aku aja mungkin kalau aku jadi kamu nggak sanggup. Kamu itu hebat banget April. Masya Allah banget. Masih muda, terus punya cita-cita, punya kemauan yang kegigihan yang sangat luar biasa itu. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kamu bisa mewujudkan mimpi-mimpi kamu ke depannya. Ini langkah awal kamu untuk menggapai, ini tinggal sedikit lagi. Masih dalam tahap, masih dalam proses. Pokoknya kamu nikmatin apapun itu, apapun prosesnya, apapun perjalanannya, itu
kamu jadikan pengalaman yang bisa nanti teh ujung-ujungnya sama kamu, iya ya dulu aku pernah gini, dulu aku pernah, ntar kamu tinggal begitu tahu, tinggal nikmatin gitu. Masya Allah, yang penting kamu harus sehat. Betul sekarang, Bunda, amin amin. April, mengamen di jalanan untuk membantu perekonomian keluarga. Boleh nggak diceritain lagi? Sebetulnya mungkin teman-teman di luar sana udah banyak yang tahu, tapi pengen tahu, boleh nggak diceritain lagi yang lebih ringkas, yang lebih dalam, barangkali di sini April bisa ceritain lagi. Sebelum masuk DA7, bantu ekonomi keluarga gimana? Ya itu salah satunya awal-awal tuh karena ayah udah nggak kerja. Kan dulunya tuh kerja ya ekonomi, uang, makan tuh dapat dari ayah. Karena ayah kerja, dapat dari mama juga. Mama itu adalah asisten rumah tangga sekaligus ya kerja-kerja di rumah orang, bantu-bantu juga. Kalau ayah ya mungkin kalau ayah lebih ke kuli bangunan, itu bantu-bantu karena karena ya serabutan keluarga April. Cuman karena dulu April kan masih kecil banget, jadi ya umur masih SD mungkin luka dan takkan kecewa bila cintanya berakhir duka. Dan ayah udah mulai sakit-sakitan, mamah juga udah punya adik, udah lahiran adiknya, jadi ya gak mungkin juga mamah kerja banting tulang kesana kesini karena juga kan udah punya adik, jadi harus ngurus adik juga di rumah. Ya jadi mikir aja kalau misalnya mama sama ayah nggak kerja, kita mau makan apa. Jadi kayak kalau ayah sakit-sakitan, mama bantu rumah tangga ya yang ekonominya siapa. Jadi ya April inisiatif buat ngajak ayah untuk kerja di jalanan. Yang penting itu halal, it's okay bagi April. Tapi itu kemauan kamu sendiri berarti? Iya. Ya? Bukan ayah justru yang menawarkan. Betul. April mau nggak, kamu kan punya suara bagus, sambil memperkenalkan diri kepada orang-orang bahwa April ini punya bakat. Justru malah nggak begitu. Enggak, sebaliknya Malah kamu sendiri yang betul menawarkan ke ayah bahwa kamu ingin membantu perekonomian keluarga. Tapi sebelum itu kan merantau di Bekasi, di Jakarta. Oh, sempat merantau karena Berapa ekonominya sulit. Kalau tinggal bareng keluarga ayah gak cukup rumahnya karena harus bawa April, keluarga juga. Jadi mungkin gak cukup. Jadi kita ngontrak di Bekasi untuk cari ekonomi di sana. Tapi semenjak ayah sakit-sakitan kita pindah ke Cirebon, tapi waktu itu posisi corona. 2020. Iya. Tahun berapa lama April Aku dari bayi. Di Bekasi? Dari bayi. Aku tapi lahirnya di Cirebon, setelah baru beberapa bulan, gak nyampe aku 4 bulan aku dari bawa Bekasi untuk merantau, nemenin mama sama ayah kerja. Sampai April? Umur 6 atau 7 tahun. Oh, jadi selama 5 tahun itu justru yang pas April udah ketahuan sukanya itu April masih di Bekasi? Masih di Bekasi. Nah, ngamennya itu sempet di Bekasi kah? Apa di Cirebon? Di kampung asal Cirebon. Di Cirebon. Kalau di Cirebon tuh mulai ngamennya itu dari Bekasi ke itu lanjut sekolah dulu. SD lanjut sekolah dari kelas 4 sampai kelas 6. Mulai ngamennya tuh dari masuk sekolah kelas 4 udah mulai ngamen. Ngajak, awal itu kan corona, mungkin sulit juga kita buat nyari rezeki di jalan karena mungkin ya pada nutup rumah juga kan pastinya. Tapi ya karena kemauan April, karena kita kalau misalnya berdiam diri di rumah nganggur, kita juga nggak tahu mau makan apa. Aku tuh selain salut dengan perjalanan dan proses hidup kamu itu di usia sekarang, bahkan aku dengar cerita kamu ini selama aku kan kurang lebih udah mulai tahu perjalanan kamu tuh pada saat kamu berjuang di Dangdut Academy. Iya benar. Yang aku amazed sama kamu tuh kamu tahu bagaimana cara menata public speakingnya bagus. Terus kamu tuh dewasa
Jadi apa yang kamu pilih, apa yang kamu putuskan itu bener-bener semuanya tuh keluar dari hati. Aku selalu berharap, berdoa sampai kapanpun kamu bisa terus begini supaya Amin Bunda. kedepannya kamu makin banyak lagi yang dukung kamu, makin banyak lagi yang sayang sama kamu. Kalau aku boleh tanya lagi, boleh. bagaimana perasaan kamu saat ini? Perasaan saat Setelah ini. begitu udah selesai, kan ada di panggung besar Indosiar juga, itu adalah salah satu mimpinya kamu. Nah sekarang Salah satu udah pencapaian selesai juga. perjuangan kamu selama berkompetisi. Ini perjuangan yang sesungguhnya. Bagaimana perasaan kamu? Perasaan April sekarang ya menikmati masa bahagianya April bareng keluarga juga. Dan sekarang alhamdulillah udah kumpul bareng kakak juga yang dulunya nggak bisa kumpul. Sekarang bisa kumpul bareng. Puasa Ramadan tahun sebelumnya sama tahun sekarang juga beda. Bedanya apa? Gak apa-apa, pelan-pelan. Bedanya ekonominya lebih baik lagi Bunda. Karena dulu buka puasa juga sama telur juga mungkin belum bisa kebeli. Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun sebenarnya mungkin masa sulit dulu, ya tidak akan bisa tergantikan dengan apapun ya. Iya Bunda. Karena momen bisa ngumpul dengan keluarga, dengan orang tua, walaupun dengan keadaan ekonomi yang secukupnya gitu, Iya. tapi pasti rasanya beda juga sama Beda. sekarang ya. Iya Bunda. Sekarang mungkin April bisa beli apapun, Betul, bisa benar. ngerasain makan apa aja, tapi masih ada kondisi-kondisi di mana mungkin seperti kayak ayah. Sekarang Iya. ayah juga masih harus pulang pergi ke Cirebon. Betul Bunda. Terus dengan kesibukannya April yang sekarang juga belum bisa yang benar-benar ngumpul banget, tapi yang pasti saat ini April sangat bersyukur lah. Bersyukur dan alhamdulillah Bunda. seneng banget pastinya ya. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, sekarang kita flashback, balik lagi ke kompetisi Dangdut Akademi 7. Pada saat April ikut audisi DA7, apa yang bikin April mau ikut audisi? Awal-awal. Awal-awal. Kalau awal-awal tuh nggak ada niatan banget ikut DA. Ikutan. Kenapa? Karena yakin dari DA 1 aja dari Bunda aku udah kayak wah kualitasnya bagus-bagus, sedangkan aku yang masih merintis dan mungkin bisa dibilang nyanyinya masih belum tahu arah. Belum tahu teknik bagaimana gitu-gitu kan betul, ya. makanya meragukan diri sendiri karena DA Lida, DA Asia itu juaranya nggak pernah gagal. Terus akhirnya yang membuat kamu ya udah deh aku coba, itu apa? Karena dorongan orang tua. Apa kata orang tua? Kata orang tua, kamu kalau stuck di sini aja karir kamu mungkin kedepannya nggak tahu gimana, tapi ya kepengen ayah sih kamu bisa kayak senior-senior yang kamu pengen, yang kamu idolakan di televisi juga. Katanya kamu mau berdiri di panggung megah, jadi kamu harus berani mencoba sesuatu hal yang baru. Jangan pernah meragukan diri sendiri. Ayo coba, ayo maju. Nah, ayah sama mama mendoakan. Habis itu baru kamu Iya. coba. Aku dari situ aku nggak langsung tiba-tiba, ya ayah aku mau ikut. Tapi aku lebih nenangin diri sendiri dulu karena dulu aku tuh anak yang dibilang mentalnya bukan belum kuat tapi benar-benar belum siap buat ke industri musik, dunia Kayak entertain ditinggal gitu. sendiri Iya, gitu, karena terus aku berjuang, anaknya ini aku betul. mampu atau enggak, siap apa enggak gitu ya. Iya, itu 2 minggu menjelang audisi itu udah ada DA7. Kayak kalau misalnya aku nggak ikut, stuck di sini, bener kata ayah, karir nggak ada yang tahu, takdir nggak ada yang tahu, kedepannya bakal kayak gimana. Tapi ya kalau misalnya aku ikut audisi, ninggalin ayah yang sakit-sakitan, mama yang mungkin cuman bisa bantu-bantu bersih-bersih rumah aja,
ya mungkin mereka makannya gimana juga. Karena kan sesudah ngamen April kan nyari rezekinya di live streaming TikTok ya. Karena memang sebelumnya April itu udah terkenal, udah banyak yang tahu karena memang suka live streaming di salah satu aplikasi sosial media. Terus Pasti pada kangen karena viral ayah tuh gara-gara Tuhan. sebelumnya juga aku udah pernah ketemu sama April di Brownies. Yes. Jadi waktu ke viralannya April itu justru malah maksudnya April tuh sebelum ke DA, April udah punya pengalaman bahwa ya April ini udah dikenal banyak orang gitu. Jadi mungkin aku ngerti sih kenapa akhirnya kedua orang tuanya sangat begitu mendorong April untuk ikut Dangdut Academy, karena memang mungkin bisa jadi untuk nambah pengalaman. Betul, benar. Biar kita belajar. Aku juga dulu gitu, nggak tahu yang namanya suka nyanyi di panggung ke panggung doang, nggak pernah ada yang ngajarin, nggak punya guru vokal, jadi bener-bener awam, nggak tahu cara nyanyi yang baik dan benar, penempatan cengkok, vibra, yang gitu-gitu tuh bagaimana ya taunya pada saat di Dangdut Academy pas kompetisi. Dan alhamdulillah belajar ya, begitupun mungkin dengan April yang kita udah nggak usah raguin lagi dengan kualitasnya April yang sangat luar biasa, masih sangat mudah sekali perjalanannya, masih sangat panjang. Pokoknya aku selalu berdoa dan berharap kamu selalu baik dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang Amin baik. Bunda, alhamdulillah. Biar semua prosesnya tuh Allah mudahkan. Iya Bunda. Terus karena kan kita namanya industri, apalagi di Jakarta, waduh Jakarta itu keras. Mai kan selalu bilang ya, Jakarta itu keras, kita bisa ya kasarnya disenggol bacok lah sama pesaing-pesaing di industri gitu. Tapi gak usah takut, percayalah rezeki itu gak akan pernah ketukar. Jadi mau kita ada dimanapun, kalau udah kata Allah tuh itu rezeki kita, mau sesusah apapun ya pasti jalannya, kalau memang udah jalan untuk kita, Allah akan kasih. Iya Bunda. Jadi kamu harus tetap semangat, sayang terus sama ayah, sama mama, sama keluarga. Fokus sama tujuan kamu ke depan mau apa, jadi itu yang harus kamu gapai. Iya Bunda. Semangat buat April. Nah, momen apa yang paling berkesan selama di panggung Dangdut Academy 7? Momen berkesan apa ya? Banyak banget lagi. Karena momen paling menyenangkan itu awal kenal anak-anak DA. Pasti, karena beda-beda daerah, beda-beda suku juga. Biasanya kita ketemu sama teman-teman yang ya udah teman sekolah ya karakternya begini. Iya, udah ketemu tahu. yang beda-beda cara ngomongnya, logatnya gitu ya. Tapi itu momen paling seru pas berkumpul bareng senior-senior, karena kan di Dangdut Academy 7 ini banyak konsep-konsep untuk audisi itu banyak yang ada mini musikal, dramus ya, gitu. bener-bener. Jadi ngumpul ya. Ngumpul semua. Itu momen paling berkesan bagi April karena bisa kumpul bareng-bareng senior, bareng coach, bareng anak-anak DA yang dulu nggak pernah kumpul-kumpul, sekarang kumpulnya bareng artis-artis. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Terus apa? Pengalaman apa yang bikin ya sayang banget, harusnya aku dapetin momen ini nih selama di panggung Dangdut Academy, tapi aku nggak dapet. Ada nggak momen yang kamu nggak dapet waktu selama berkompetisi? Ya Allah, mana orangnya langsung lagi. Kenapa? Top 2 yang duet sama Bunda Lesti, konsep-konsep itu. Aku udah Kamu sering nggak banget jadi. ngebicarain itu ya. Iya, Aku iya, pas iya, iya. tersenggol di top 3, aku memang udah feeling, mungkin karena emang rezekinya nyampe di top 3, cuman mungkin kita nggak tahu rezeki di luar sana bagaimana. Ya mungkin di kompetisi DA7 cuman bisa nyampe situ aja. Cuman karena memang sebelum top 3 mulai itu udah ada bocoran, lagunya pun udah ada. Ini Karena kamu biasanya duet. Ya. Karena biasanya begitu. Jadi misalkan kita udah masuk top 3, Top 4, top 3. top 4 ya. Jadi kita tuh udah dapat bocoran. Udah dapet apa Lagunya. ya? Kita kan suka diwawancara sama kreatif ya, Betul, maksudnya betul. lagu-lagunya Di itu briefing ya. lagunya tuh apa aja, temanya apa aja, kita tuh dikasih list lagu-lagu. Iya. Tapi biasanya yang ngocok tuh dari tim
Betul. Indosiar gitu. Jadi kita tuh nanti tahu-tahu dikasih tantangan. Terus tahu-tahu nanti kita didapat bocoran siapa yang bakalan berkolaborasi pada saat 3 besar, 2 besar, itu biasanya kayak gitu. Betul. Nah, aku pun waktu itu udah dapet lagunya, jadi Bunda. rezekinya nih. Iya, tapi pas setelah tersenggol itu kan malamnya ketemu mama, aku bilang, "Mama, anak kamu gagal deh duet bareng Bunda Lesti," katanya. "Gak apa-apa, nah mungkin rezekinya, tapi kan kita nggak tahu nanti gimana ke depannya. Karena kan walaupun mau duet sama Bunda Lesti nggak harus kompetisi," katanya gitu. Ternyata alhamdulillah Kita kan ucapan satu mama label. benar. Kita satu label, kita Iya. satu manajemen. Insya Allah, pokoknya Insya Allah. kita sudah menjadi keluarga besar. Jadi apapun namanya udah sama-sama di industri, Insya Allah semuanya ada jalan. Yang penting sekarang April fokus dulu sama April kan sekarang harus keluarin single dulu yang lagu kemenangan itu, terus abis itu sisanya ayo kita terus berkarya buat memajukan terus dan memaintain terus industri musik dangdut gitu. Kita sama-sama memajukan dan kita kan bangga ada menjadi keluarga besar dangdut. Masya Allah. Oke, pas pertama kali April pulang ke Cirebon, gimana perasaannya? Itu kan sampai bingung Rame banget. pisan ya dari Mohon. keluar tol, terus ke mana itu capek tuh sih. Kalau dibilang capek banget, tapi aku Oh iya, aku sampai lihat yang April Oli. dikasih oli. ya Kenapa kok bisa dikasih oli? Ya Allah, udah berapa kali aku ngebahas itu, tapi memang nggak bosen-bosen aku Terus ngebahas kamu itu. ambil lagi, itu teh buat apa? Emang kamu tahu nggak itu oli? Aku nggak tahu. Kamu pikir itu minuman? Kan Bunda teh tahu aku teh minusnya 3. Oh jadi ya udahlah. Aku ya tuh gitu kalau deh. sedangkan itu kan jalan mobilnya, jadi kalau misalnya pakai softline kan bahaya. Kalau pakai kacamata ini lulus matanya, jadi lulus ya mata ya Allah. Lulus matanya cara rangkel. Ya udah pure nggak pakai apa-apa. Pas ini ya dari kejauhan aku lihat, oh udah ada yang gini-gini. Karena daripada ditolak suruh minggir. udah pas supir minggir ya, pas supirnya minggir, pas dipanggil kok ini kayak oren-oren gini. Pas dipanggil terus aku lihat ke sini, oh bengkel. Kirain warung-warung ya? Iya. Kirain warung-warung tahu-tahu bengkel. Bengkel. Dalam hati aku tuh, aku tahu pasti si bapak itu tuh pengen banget ngasih aku sesuatu, cuman Tapi bener nu ayana eta. yang adanya ya, itu, Teh. cuman ya aku pengen ngasih ya yang berkesan. Udahlah ini namanya Saya juga tahu di bengkel. oli kemanakeun. Iya gak tahu sih itu si ayah kemanain. Ya Allah, itu lucu banget. Momen banget. paling lucu itu. Lucu banget tiba-tiba ada yang merek. Sebelah gak ada? Ayah. Oh, ai seblak mah nya udah we lah ya, Udah seblak we, itu mah makanan memang gitu. Ini manusiawi. mah oli. Oli ini mah. Oli tapi Rek di Masya kamana Allah, kan ya. olinya? Si bapaknya masih, Pak ya Allah eta oli. Bapak ngasih oli ke April. Ya. Mendingan hiji atau padahal mah sabaraha hijinya kasih oli teh ke si Yo ayah. tanggung deh. Gimana tadi capek mah nya, capek pasti capek. Pasti Tapi capek. itu berapa kan dari tol 11 jam kayaknya. 11 jam apa 12 jam? di dari tol. arak-arakan. Di arak-arak. Itu sepanjang jalan nggak ada yang namanya nggak ada orang. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu bentuk Apresiasi dari apresiasi, warga bangga, Cirebon. bangga sama April, terus rasa memiliki gitu karena ya Alhamdulillah, April teh Bunda. orang dia sekampung gitu ya. Tapi capek oke kebayar biasanya kalau gitu mah ya. Sempet tumbang saat Tumbang. itu juga. Ah, pingsan. Betul, 2 kali. Waduh, Itu tuh di Pandepo Cirebon. pendopo. Pandepo. Pendopo, betul. Itu memang di pendoponya memang udah bener-bener penuh banget. Bener-bener kayak nggak ada space buat kita jalan. Mobil pun itu dikepung, ya udah nyampe situ mobil aja dikepung susah jalan, apalagi kita yang tiba-tiba jalan kaki di kerumunan orang begitu. Ya udah itu kekekep, aku anaknya gampang sesek. Oh, Sesek. ngap. Terus itu posisinya panas banget, kipas Wah, iya, nggak kebayang ada. sih, kebayang. Terus posisinya lagi capek-capeknya terharu, nangis, semuanya banjir, udah campur aduk. campur aduk perasaannya dan disorakin banyak orang, itu tiba-tiba merasa diserang. Panic attack-nya mulai ini
Aku tuh kalau tiba-tiba keramaian orang tuh, ya aku tahu mereka tuh nggak nyerang aku, tapi dengan mereka yang narik-narik aku merasa diserang dan aku merasa sendirian. Ya udah, lemes, blackout, udah. 2 kali. 2 kali. Ya Allah. Tapi ini Masya Allah ya. Aku ngelihat juga beberapa cuplikan gitu. Terus April nyanyi sampai nggak ada space sedikit pun penontonnya. Semua pada pengen Masya nonton Allah, April. alhamdulillah. Itu Masya Allah banget. Kebayang nggak dulu April yang datengin mereka ke pasar, ke depan-depan rumahnya. Terus pas kemarin pulang April ke Cirebon, tapi mereka justru yang berdesak-desakan pengen Masya Allah. nonton April. Sampai sekarang ini gimana perasaannya? Sampai sekarang masih belum bisa dilupain antusias warga Cirebon yang mungkin dulu bisa dibilang warga Cirebon nggak tahu seorang April itu siapa. Bahkan nggak tahu mereka kalau April itu hidup mungkin ya. Tapi sekarang Masya Allah berkat orang tua juga yang selalu mensupport, berkat warga-warga Cirebon juga yang selalu mendorong April untuk menjalan kesuksesan di Indosiar juga, berkat Indosiar juga. Ya alhamdulillah sekarang banyak yang kenal April walaupun belum banyak juga, cuman ya alhamdulillah di Cirebon April sekarang udah banyak yang kenal, alhamdulillah. Nah waktu itu pernah dibahas pada saat di panggung Dangdut Academy. April tuh bilang, aku sampai nyesek banget sesegukan pas April bilang kalau April itu gak ada yang mau temenan sama April. Itu boleh gak sih diceritain lagi, itu gimana sih? Maksudnya sebegitunya memang gak mau itu teman-teman sekolah atau teman-teman tetangga pengen berteman sama April. Ini udah banyak banget orang-orang udah notice, tapi ya memang dulu memang ya mungkin pikiran kekanak-kanakan ya Bunda, karena memang pikiran anak-anak gak bisa ditebak juga gimana. Ya tapi mungkin karena dulu masih anak-anak, mungkin mereka mikir kalau kita temenan sama seorang yang ngamen, seorang jalanan, seorang gelandangan mungkin bisa dibilang kasar. Ya mungkin pikiran anak-anak jangan temenin dia, nanti kita kebawa gininya, nanti kita kebawa arusnya. Terus ya mungkin karena ayah aku sakit-sakitan juga, ya aku juga nggak ada waktu untuk bermain juga Bunda. Jadi ya, tapi dalam hati setiap April ngamen pasti ngelihat teman-teman ada anak-anak kecil main, selalu dalam hati harusnya aku ada di posisi mereka, harusnya aku gabung sama mereka main. Cuman sekarang aku sama ayah berdua harus nyari rezeki di jalan, dan setiap itu aku selalu ngelihat ayah, natap ayah di belakang. Tapi selagi masih ada ayah, aku yakin aku pasti ada temennya. Iyalah. Kamu justru harus bersyukur karena ya kamu buktiin sama diri kamu sendiri, nggak usah ke orang lain bahwa apa yang aku pilih saat ini yang terbaik menurut Allah dan yang terbaik untuk keluargaku. Gitu aja. Iya Bunda. Tapi sebelumnya kamu memang di sekolah ada tapi kan temen gitu. Ada, Sebangku. tapi mungkin kalau sebangku satu ada, itu pun satu. Ya mungkin Temen sekelas gitu, ada yang kenal deket gitu, ada kalau nggak? dekat itu saudara doang satu. Itu waktu masuk kelas bangku SMP. Kalau SD memang ya mungkin kalau SD nggak ada. Kalau SD ya mungkin aku yang berbaur sama mereka, aku yang gabung sama mereka. Tapi ya kalau dibilang teman deket enggak. Sekarang mah nanti mereka yang pada nyamperin kamu, gak usah minder, gak usah takut. Pokoknya yang penting saya bisa berdiri di kaki saya sendiri. Masya Allah, ya Bunda. Tepuk tangan sekali lagi buat aku. April, kalau sekarang begitu selesai di Dangdut Academy, kesibukan apa yang sekarang lagi April, wah bener-bener nggak bisa istirahat aja, bisa dibilang mungkin alhamdulillah bisa tidur ngerejep juga gitu. Kesibukan akhir-akhir ini tuh di bulan Ramadan terutama ya April pasti aksi. Ikut meramaikan dan ikut Program-programnya menyemangati. Indosiar. Iya, Karena kebanyakan. memang Indosiar tuh begitu.
Jadi selesai kompetisi kita itu selalu dikasih wadah. Iya. Baik itu kita disuruh belajar acting, terus meningkatkan kemampuan kita dalam bernyanyi, kita dikasih tempat buat konser gitu-gitu. Nah, Iya. dan di setiap momennya itu selalu ada. Mau Ramadan, mau setelah Ramadan, itu biasanya kita dikasih wadah, dikasih tempat untuk bisa Betul, terus Bunda. berkarya. Gitu. Tapi memang kesibukan akhir-akhir ini April memang lagi fokus di programnya Indosiar. Program Indosiar. Ada aksi kemarin-marin mega konser, banyak mega konser romantika, mega konser Ramadan penuh berkah, mega konser penuh cinta. Tapi sekarang juga lagi sibuk-sibuknya, anak-anak DA juga lagi sibuk-sibuknya soal live streaming. Iya. Terjadi online luar sana. Dan sampai memang keluar, Iya. jadi keluar kotanya itu bukan cuma nyanyi off air aja, Betul. tapi ada live streaming Live brand gitu juga, ya, betul. live brand. Wah, Masya Allah. Tapi Dan memang kesibukan anak-anak DA sekarang ya gitu rata-rata. Alhamdulillah. nanti abis Lebaran berarti nyanyi-nyanyi. Ada off air. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Pokoknya mah udah nikmatin berkarya, we. Udah. Terima Iya, kasih Bunda. ya Allah, terima kasih ya Allah. Udah gitu. Bangga pokoknya ngelihat April. Oke, kalau tadi kan kita sedikit mengulas perjalanannya April. Nah, sekarang aku mau main game sama April. Aku mau kasih challenge untuk April. Nah, ini tuh nama gamesnya Spontan. Spontan Challenge-nya kamu harus bikin lagu spontan dari gambar yang akan aku kasih. Games ini tuh wajib banget buat semua bintang tamu yang datang ke sini. Oh iya. Ya Allah deg-degan loh aku. Spontan ya, yang penting ada yang kata-katanya yang ada di gambar. Bisa pasti. Apa itu tuh? Itu apa? Sepeda. Sepeda listrik ya. Kayak hala mikir halai. So, Iya, orang Lola begini disuruh main games ini orang apa lagi enggak? ngantuk, disuruh bikin games ya kan? Apa sambungannya ya Apa aja? liriknya? Apa aja bebas, yang penting ada Ada gambar lain Ada. enggak? sepeda listrik misalkan. Aku kayak- ada opsi lain enggak? itu apa? Apa itu? Baskom. Astagfirullahaladzim, lebih Iya, susah memang random aja. Baskom. Oh, Sunda loh. Misalkan gitu, misalkan. Bagaimana? Baskom? Spontan ya, ini nggak Iya, boleh spontan. mikir sih memang. Tapi mikir boleh. Boleh banget. Pokoknya mah asal Dangdut ya? Iya, silakan. Mau dangdut, pop, jazz, mau rock, Sunda, gas. mau Iya, Jawa. apapun, Ya Allah. apapun, gas. Baskom doang aja enak ya. Baskom tuk diisi air. Ya Allah. Beneran spontan loh. Baskom aja enak. Ada gambar lain, Kak Dona. Apa itu klub putu? Kue putu. Harus ada kuenya. Enggak, putu aja lah. Ya boleh lah ada kue putunya ya, kue putu. Kue putu makanan zaman baheula. Kepikirannya cuma sampai situ doang. Aku enggak Tapi lancar. bagus. Masih ada gambar lain? Astagfirullahaladzim, panci. Oh, panci. Panci, panci, panggorengan si mama. Gak sanggup beneran spontan. Beneran spontan. Ini namanya Baru tahu games spontan. ini loh aku, Iya. Bunda. Beneran. Abis itu Ini dia tuh kayak menguji pencipta lagunya tuh kuat banget gitu. Iya. Gak sanggup. Aduh,
seru banget, seru kan? Tapi seru banget, tapi emang uji mental sini agak deg-degannya. Deg-degan. Karena takut kayak, takut goreng patut. Enggak lah, April mah mantap lah pokoknya. Main gamesnya seru banget kan? Eits, jangan lupa kalau untuk urusan handphone ya ke PS Store, HP pejabat, harga merakyat. Jadi sekarang aku mau bacain kata netizen, katanya mereka bilang kalau Cengkok sama suara kamu teh mirip sama aku. Itu menurut kamu tanggapannya bagaimana? Harusnya aku sih Bunda yang nanya, tanggapan Bunda gimana soal netizen yang menggiring-giring kita itu bahwa kita mirip. Kamu itu masih muda. Yang jelas suaranya pasti akan lebih bagus yang lebih muda dong. Tapi kalau nggak ada yang lebih tua, mana mungkin ada yang lebih muda. Kan benar kan, kalau nggak ada yang lebih tua, nggak ada mungkin ada yang lebih muda. Enggak, tapi aku jujur, maksudnya aku juga salah satu yang sangat menikmati dan mengagumi suaranya April karena Masya Allah sekali. Suaranya April itu apa ya, kalau di iniin tuh apa ya, otentik gitu, otentik. Jadi kalau udah nyanyi lagu dangdut klasik, terus apa ya, kalau ada jadi suka nggak ketebak. Jadi kalau April nyanyi nggak ketebak, tiba-tiba kita tuh dibikin ini mau, biasanya kan kita dengerin penyanyi, oh iya pasti arahnya ke sini nih nanti improvnya. Nah kalau April itu menurut aku justru malah suka bikin kaget, aku dia kesini gitu. Dan kamu itu jadi apa ya, role model karena apa yang kamu persembahkan itu jadi nempel di semua orang yang mendengarkan. Jadi aku salut sekali dengan suara kamu. Bangga banget bisa idolain Ini Bunda. masih umur 14 tahun, nanti 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun makin berkembang lagi, kamu pasti makin hebat nanti ke Masya Allah, depan. alhamdulillah, Aku Bunda. yakin Amin, banget, amin, amin, yakin Bunda. banget. Nah, apa mimpi terbesar April di industri musik? Apa nih Bunda? Targetnya misalkan April pengen punya album kah? Terus pengen kayak siapa misalkan gitu. Mimpinya tuh yang mau April gapai di industri musik dangdut ini apa? Aku pengen punya banyak karya. Punya banyak karya. Itu Yang pasti harus. betul, yang diminati masyarakat di luar sana juga. Dan salah satunya lagu-lagu Pak Haji juga. Itu menggambarkan ya lagu-lagu Bunda Lesti, Pak Haji, lagu siapa lagi ya? Lagu Bunda Rita. April tuh udah dari kecil ngebayangin kalau misalnya April bikin lagu, April mau lagunya yang kayak gini tapi dengan versi April sendiri. Setuju, supaya kita punya identitas. Betul. Jadi ketika orang mendengarkan suara itu, oh ya tahu ini April. Betul, gitu. Bunda. Dan kamu udah punya itu. April tuh udah punya itu. Jadi pokoknya pertahankan, kalau bisa terus dikembangkan, berkarya terus. Iya Bunda. Semangat pokoknya mah, kamu aset Insya Allah, aset amin, musik amin, amin. dangdut. Tepuk tangan sekali buat aku. Terakhir, coba kamu kasih apa ya, semacam motivasi lah untuk teman-teman di luaran sana, karena kan pasti banyak banget yang pengen seperti April. Itu harus bagaimana, terus apa yang ingin April berikan ilmu-ilmu atau kiat-kiat untuk teman-teman di luaran sana? Ya pastinya April selalu mengingatkan untuk generasi-generasi muda yang selalu pasti ingin sukses ke depannya, ingin membahagiakan kedua orang tua. April selalu menyemangati kalian di luaran sana, walaupun April mungkin belum kenal sama kalian, tapi April selalu dukung kalian dimanapun kalian berada. Kalian generasi-generasi muda pantas untuk sukses dan pantas mendapatkan kebahagiaan di luaran sana. Rezeki kalian pasti ada, masa depan kalian juga pasti akan cerah jika kalian berusaha. Karena mungkin pasti ada sedih-sedihnya, ada
duka-dukanya, dan pastinya nanti kedepannya bakal ada seru-serunya, ada tawa-tawanya bareng keluarga dan bareng teman-teman dan bareng keluarga baru. Jadi kalian tetaplah berusaha dan tetaplah berkembang dengan baik dan tetaplah ramah dan sopan. Semangat buat kalian. Tepuk tangan untuk April. April, Oke. kita main games lagi. Yeay, Sekarang games aku apa mau ini? ngasih beberapa pertanyaan yang kamu harus jawab cepat. Jawab cepat, aku tinggal pilih. Iya. Oke. Pertama, panggung besar atau acara kampung? Panggung besar, Oke. Nyanyi dangdut klasik atau dangdut koplo? dangdut klasik, Oke. Manggung siang atau malam? manggung malam. Kenapa? Kalau siang panas, hoream, ai beuting mah Adem ya. adem, tapi dah rada-rada ngantuk gitu. Lagu galau atau lagu happy? Lagu galau, Oh, lebih galau, nyes ya. lebih nyes gitu. Makeup tebel atau natural? Natural, Oke, bagus. Bangunin sahur atau dibangunin? dibangunin. Hoream nggak bangunin orang sahur, tapi kan ada pahalanya. Cuma Iya. nah aku aja susah bangun, apalagi Oh, mereka. lebih ke tahu diri. Iya, tahu diri, introspeksi diri aja dulu. Teh hangat atau es teh setelah manggung? Es teh setelah manggung, Padahal nggak boleh ya. nggak boleh. Emang pantangan penyanyi itu es, kering-kering, Masa gorengan. sih? Masa sih? Enggak aku. Emang sama lagi. Tapi dah emang penyanyi itu nggak bisa Mana tuh ditahan-tahan. ya? Nggak bisa, nggak bisa. Naik mobil lama perjalanan atau pesawat tapi nunggu lama? Naik mobil lama perjalanan. Kenapa? Bisa tidur. Pesawat sempit. Kalau bukan yang bisnis mah Iya. sempit. Nah itu, Sempit, ada pugu. bisnis aya bisnis, aya first class. Harus. gitu. Tapi lama lain bisnis mah dedesekan. Cangkel. Cangkel. Ibu kota atau kampung halaman? Astagfirullahaladzim. Dua-dua. Aduh, astagfirullahaladzim, jauh cepet lagi. Hmm. Astagfirullahaladzim. Kalau sementara ini ibu kota. Tapi Kalau kampung udah halaman ada di tetap- ibu kota kan bisa pulang lagi ke kampung betul, halaman betul. gitu ya. Tapi kalau sekarang masih tetap di ibu kota karena kan kita tinggalnya sementara di sini. Iya, kita Tapi- bekerja, kita Kerjanya meniti di karir ibu kota. di ibu kota. Tapi Abis kalau itu kelahiran tetap di tetap halaman pulang kampung. ke Betul. kampung halaman. Begitu. Lebih takut. Ih, musiknya bikin tegandek. Oke, lebih takut lupa lirik atau suara serak di panggung? Lupa lirik. karena kan kalau kompetisi itu kan di aransemen. Jadi otomatis kadang part per partnya Iya, itu dirubah kan. Dirubah. Jadi kalau Ada liriknya yang ketinggalan, ada memang yang sengaja ketinggalan, konsepnya. ada yang misalkan part 2 dipindah ke jadi Betul. part atas betul, atau betul. refnya tiba-tiba diganti Iya, tapi alhamdulillahnya ke bagian depan. Betul, tapi alhamdulillahnya aku tipikal orang yang jarang banget serak alhamdulillahnya. Jadi Serak aku mah lebih enggak takut. ya? Seraknya enggak, tapi kalau capek badan ya tetap nggak bisa nyanyi. Iya. Tapi kalau Waktu suara itu- nggak ada gangguan. Waktu itu malah pilek ya. Aku iya Heeh, ganggu. ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Karena kalau serak itu bingung, nggak ada Betul, suaranya. nggak ada Kalau suara. perlu mah paling Bindeng dikit. mentok-mentok kita teh nggak bisa Nggak bisa, ngontrol, ngontrol betul. suara apa sih? Suara kitanya Kontrol tuh. suara notasinya gitulah. Oke, makan sebelum manggung atau setelah manggung? Setelah manggung. Jadi kamu nggak makan kalau sebelum Enggak. manggung? Kalau misalnya manggung malam, aku sampai malam gak makan biasanya. Waduh, kenapa tuh? Karena paginya makan lah, tapi kalau siang mau menjelang tiba-tiba mau manggung tuh kayak ya makan tuh sebelum Heboh ini ya, apa? kayak Can para ngantuk, tambah ngantuk, pikiran teh pararuguh, ngeblank, nanti tuh tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba nggak nyanyi, lupa lirik, pokoknya segala macem. Tapi harus diisi ya. tetep Memang ya. harus memang. Tapi kalau makan sebelum manggung tuh bikin gimana ya, bikin suaranya tuh agak gimana gitu, Masa berat. sih? Kalau aku gitu, agak Iya, berat. bener-bener ya. Setiap orang beda-beda ya. Beda-beda. Duit habis buat jajan atau skincare? Buat jajan. Tapi kamu suka jajan? Gak lihat pipiku, Bunda. Tapi Ya nggak apa-apa. aku Ya, tapi iya. kalau misalnya umur-umur sekarang memang mementingkan makan. makan daripada skincare. tapi nanti berapa tahun kemudian pasti bakal lebih mementingkan Tapi badan. sekarang gimana? Sekarang Tetap ke jajan.
makan makanan. Tapi kalau makanan nasi Udah tetap skincarean belum? skincarean tuh aku Secukupnya tuh aja, paling secukupnya cukup, aja. Apa cuci muka gitu. Cuci muka, iya bahkan cuci muka doang. Nggak pakai pelembab, nggak pakai apa, karena aku nggak tahu arahnya kemana, step by Ya belum stepnya nggak sih, tahu. aku juga di umur Iya, kamu belum tahu. Tenang aja, nanti biasanya 16, 17 tahun. udah mulai. Abis ini lah, ini kan abis ini 15 tahun ya, udah sebentar lagi lah. Abis itu, ya udahlah ya. Ya udahlah. namanya juga masa puber, ntar gitu-gitulah pokoknya mah. April, Oke. sebelum closing, ada nggak yang mau kamu sampaikan ke kedua orang tua kamu? April sih selalu menyampaikan banyak-banyak terima kasih, terutama buat ayah yang udah nemenin perjalanan April dari nol sampai April sekarang sudah meniti karir April di industri musik, dan buat mama juga, nggak lupa juga yang selalu mendoakan April walaupun nggak ikut menemani karir April dari nol sampai sekarang, tapi mama selalu mengiringi perjalanan April, perjalanan sukses April dengan doa-doanya, karena doa ibu tuh nggak bisa ada yang mengalahkan juga bunda. Ya pokoknya buat mama sama ayah, April selalu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pokoknya buat kalian berdua, semoga sukses, panjang umur, supaya bisa nemenin April terus. Amin. Sekarang buat penggemar-penggemarnya April. Buat penggemar April, nggak tahu dari tahun berapa itu waktu April masih meniti karir April. Ya sekarang pun masih ya, tapi ya alhamdulillah sekarang udah pencapaiannya sedikit tercapai. Dan buat kalian, tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Pokoknya support kalian bener-bener jadi motivasi untuk April untuk lebih semangat lagi ke depannya, lebih apa ya? Itu kan nge-lag. Solid. Iya. Lebih solid. Adanya kalian bikin April semakin semangat, semakin tahu kalau April tuh sekarang dikelilingi banyak-banyak orang-orang hebat, orang-orang yang sayang April, orang-orang yang baik. Pokoknya kalian semua semoga tetap kompak, tetap support April, maupun April lagi suka maupun duka, kalian selalu bareng April. Pokoknya buat kalian sukses, sehat selalu, panjang umur ya. Kalau tadi sama orang tua, sama penggemar, sekarang sama diri kamu sendiri. Ya Allah. Kalau sama diri sendiri sih udah dari dulu ya mungkin. Tapi sebelum ngucapin makasih, mau ngucapin maaf juga buat diri sendiri karena ya Allah haru loh. Mau ngucapin maaf dulu sebelum makasih. Betul. Lupa Iya. berterima kasih dan minta maaf kepada diri kita sendiri. Ya maafnya karena mungkin dulu harusnya diri April main, tapi April harus memaksakan nyari rezeki bareng ayah, panas-panasan ngelihat teman-teman main. Dalam hati pun April ingin ikut main, cuman mungkin karena takdir menyuruh kita untuk nyari rezeki, dan April mengucapkan maaf sebanyak-banyaknya buat diri April yang dulu. Tapi April mengucapkan terima kasih banyak buat April yang April tahu sekarang. April yang dulu sama sekarang tetaplah sama, yang selalu semangat, selalu kuat, walaupun mungkin perjuangannya mungkin dibilang mudah enggak, dibilang susah juga enggak. Dan karena April tahu di luaran sana juga masih banyak yang lebih perjuangannya lebih parah dari April, tapi April yakin kalian semua juga bisa. Dan contohnya April sekarang pantang menyerah, dan alhamdulillah mungkin karena Allah jika udah memberi rezeki kepada hambanya selalu benar-benar diputar rodanya, Insya Allah. Dan makasih banyak buat April yang udah selalu berjuang sampai titik ini. Pokoknya semoga April selalu kuat. Oke, terima kasih banyak April. Udah mampir ke Lestalk. Pokoknya semua doa yang terbaik untuk April. Iya bunda. Aku bangga sama kamu. Alhamdulillah. Sukses, semua mimpi-mimpinya Allah ijabah, Allah kasih Amin, jalan. Bunda. Pokoknya yang terbaik untuk April. Iya, Bunda. Kapanpun April mau main, mau cerita, pokoknya apapun silahkan. Iya, Mau Bunda. ke rumah, mau langsung hubungin langsung.
silakan kapanpun. Aku Oke, terbuka. Bunda. Masya Pokoknya Allah, terima sukses. kasih banyak Bunda. Jangan pernah merasa sendirian. Banyak banget di sini keluarga yang sayang sama kamu. Pokoknya nikmatin semua prosesnya. Sukses buat April. Makasih Bunda. Nanti aku akan menjadi salah satu saksi yang akan Insya menyaksikan Allah. kesuksesan kamu. Alhamdulillah. Sukses pokoknya buat April. Terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah nonton. Semoga kalian bisa mendapatkan hal-hal yang positif dari perbincangan kita berdua. Pokoknya untuk kalian semua dimanapun berada, anak-anak generasi muda tanah air, sukses, raihlah mimpi-mimpi kalian. Mau kalian di ujung berung, mau kalian dimanapun tempatnya. Jangan pernah merasa bahwa kalian ini gak akan mampu. Kalau udah kata Allah, ini takdir kalian bisa menjadi seseorang dan kalian bisa menggapai mimpi kalian. Insya Allah akan kasih jalannya. Pokoknya jangan lupa nonton terus Let's Talk di Leslar Entertainment. Terima kasih sekali lagi Makasih, untuk Bunda. April ya. Sampai jumpa lagi.